ya. Udah kelihatan slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini untuk join cost sama join produk, kalau kemarin itu kan teman-teman cuman belajar tentang gimana sih kalau misalnya kita memproduksi suatu barang gitu ya. Kan tahunya itu cuman dari barang dari raw kemudian menjadi finish produk aja gitu ya. Dari satu departemen ke departemen yang lain gitu ya. Terus kemarin sudah belajar tentang gimana kalau misalnya ada 2 departemen, gitu, di 3 departemen. Nah, sekarang yang kita pelajari, yang sedang kita produksi itu ternyata nggak cuma satu produk. Kalau kemarin kan asumsinya hanya satu produk ya, akumulasinya hanya satu produk. Nah, sekarang ini nggak cuma satu produk, tapi lebih dari satu produk. Kalau misalnya ada lebih dari satu produk kayak begitu, gimana ya kita mengalokasikan? Misalnya saya punya perusahaan Siantar Top gitu. Siantar Top itu dia kan memproduksi banyak makanan-makanan ringan gitu ya. Ada yang ciki-cikian gitu. Pokoknya banyak gitu ya produksinya dia. Nah, gimana sih kalau misalnya saya memproduksi dalam satu waktu atau misalnya Pepsi gitu ya. Atau misalnya Coca-Cola. Coca-Cola di Coca-Cola Company itu kan dia punya beberapa varian rasa gitu ya. Yang pertama ada Fanta, ada Sprite gitu. Fanta aja ada berapa banyak rasanya, terus ada cola gitu. Nah, gimana sih ketika ada satu titik produksi yang dia itu sebenarnya diproduksi sama-sama. Baru ketika dia ngasih rasa dia supaya jadi cola, supaya jadi Fanta, kemudian ada rasa lime itu di Sprite itu sebelum itu kan dia prosesnya sama-sama tuh. Jadi dari air ditambah dengan karbonasi, terus ditambah dengan apa itu namanya perasa apa pemanis gitu ya. Nah sampai di titik itu kemudian baru dipecah menjadi rasa Coca-Cola, rasa Fanta, sama rasa Sprite. Itu gimana saya menghitung menghitung alokasi cost-nya dia gitu. Kan produk kita ada beberapa gitu. Nah, kita akan menghitung itu dari join cost. Dari costing untuk join produk gitu. Untuk yang by product, teman-teman itu akan belajar misalnya kayak kalau teman-teman punya usaha perkayuan gitu, punya usaha perkayuan. Nah, itu kan kayu itu kan perlu diserut gitu ya. Nah, hasil serutannya itu kan ada berupa serpihan-serpihan gitu. Sebenarnya si serpihan-serpihan ini bisa kita olah lagi, jadi nanti dia akan jadi produk yang baru lagi, misalnya jadi kayu pres gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan by product gitu. Nah, di sini. Di sini nanti kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, konsepnya dulu, apa itu join cost sama join product. Terus kemudian baru nanti kita belajar tentang by productnya. Kalau di bukunya teman-teman itu kebetulan dibalik ya. Di bukunya teman-teman itu teman-teman diminta untuk belajar tentang by product dulu, baru yang join. Nah, sekarang kita akan belajar tentang join produknya dulu. Gitu. Nah, di sini seperti yang saya jelasin tadi, jadi join produk ini dia ada inputnya satu, tapi produk outputnya itu ada beberapa. Ada produk 1, produk 2, dan produk 3. Inputnya sama, dia dari awalnya itu DM, DL, FOH-nya itu sama gitu. Ini adalah konsep dari join product. Dari satu proses produksi menghasilkan beberapa barang gitu. Nah, di sini ada beberapa istilah penting yang teman-teman hafalkan gitu ya. Biasanya nanti kalau istilah-istilah seperti ini keluarnya itu di apa itu namanya? Pilihan ganda ya. Gitu. Apa itu join proses? Apa itu join cost? Apa itu join product? Gitu. Jadi dari suatu proses bisa menghasilkan main product. Main product itu bisa terdiri dari beberapa macam barang A1 sampai 3 tadi ya. Terus kemudian bisa juga proses itu menghasilkan by product. By product ini secara pengertian dia nilainya, value-nya kalau disebut di buku teman-teman adalah value-nya ya. Tapi lebih lebih gampang kalau teman-teman bilangnya nilai jualnya itu relatif lebih kecil dibanding dengan total cost-nya gitu. Jadi kita akan membandingkan nilai dari setiap barang dibandingkan sama
cost secara keseluruhan, kalau dia benar-benar relatif kecil atau sangat tidak signifikan, dia bisa kita kategorikan sebagai byproduct gitu. Dia bisa memiliki nilai jual, bisa juga nggak memiliki nilai jual. Itu untuk yang byproduct. Tapi kalau main product itu dia selalu memiliki nilai jual. Nah, ini alokasi untuk join cost. Alokasi untuk join cost ke join product bisa pakai 3 macam cara. Yang paling banyak digunakan itu adalah pakai metode market value. Yang kedua, average unit cost. Yang ketiga, weighted average. Dan yang keempat adalah dengan metode kuantitatif unit. Yang banyak akan keluar di ujian itu juga yang pertama gitu. Jadi teman-teman perhatikan banget gitu ya di bagian yang pertama, meskipun ya nggak menutup kemungkinan yang kedua, ketiga, dan yang keempat itu nanti akan keluar, tapi mostly itu yang keluar di ujian adalah yang pertama. Di metode yang pertama itu ada 2 macam. Yang pertama, kalau dari produknya pada waktu titik split off dia sudah memiliki nilai jual. Jadi kayak tadi tuh kan proses yang pertama itu proses karbonasi dulu gitu ya untuk yang minuman ringan tadi ya, itu proses karbonasi dulu, terus kemudian air ditambah karbonasi, ditambah dengan pemanis. Kemudian dia akan kita split. Kita memasukkan 5 liter, nanti kita split 1 liter yang pertama jadi Coca-Cola, 2 split yang lain jadi Fanta, 3 split yang lain jadi Fanta, 1 split yang lain itu jadi Sprite gitu. Pada waktu titik jual itu, pada waktu kita pisah, apakah dia bisa kita jual? Itu disebut dengan joint product sellable at split off. Maksud dari sellable bisa dijual bisa enggak. Tapi andaikan dijual sama perusahaan nilainya sekian gitu. Itu untuk menghitung joint product sellable at split off. Jadi dia nggak perlu dia cuma sekedar air ditambah karbonasi sama pemanis itu udah bisa kita jual nggak gitu. Teman-teman pernah lihat Fanta yang itu nggak, yang warnanya clear gitu, yang biasa dipakai kalau misalnya teman-teman bikin soda gembira, pernah lihat nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Nah, itu kan berarti sebenarnya dia kan cuma sekedar air ditambah dengan sirup pemanis gitu ya, sama air karbonasi kan, gak ada rasanya kan dia, karena harus kita tambahkan yang lain-lain dulu supaya bisa jadi soda gembira gitu ya. Nah itu kan berarti di titik dia dipecah di situ dia udah bisa dijual gitu ya. Itu contoh dari produk yang ketika di titik pemisahan dia itu sudah bisa dijual. Dia punya market value gitu. Itu untuk metode pakai market value yang A, join product, dia punya nilai jual at split off. Tapi ada juga produk-produk yang terus nggak bisa dijual kalau misalnya udah di titik split off gitu. Kita pakai yang metode yang B gitu. Sekarang kita masuk dulu ke metode yang pertama ya. Di metode yang pertama, ini contoh soalnya sama dengan yang ada di buku. Teman-teman bisa lihat juga dengan yang ada di buku ya. Terus, nah ini ringkasannya. Jadi pada waktu diproses ada DM, DL, dan FOH yang sudah dikeluarkan itu nilainya total sebesar 120. Kemudian di titik split off ini ada pembatas titik split off-nya ini ya. Ini produknya menghasilkan 20.000 unit A, kemudian menghasilkan 15 unit B, dan 10.000 unit C. Produk D-nya ada 15.000 unit. Di sini masing-masing produk pada waktu split off itu sudah ada market value-nya karena kita pakai yang metode A ya. Tadi yang A itu diketahui market value-nya pada waktu split off, sellable. Ini untuk market value per unitnya untuk A 0,25, untuk B $3, yang C $3,5, dan yang D adalah $5. Ini kita kalikan dulu. Kita kalikan dulu ya. Jadi nanti akan ketemu total market value dari produk. Kalau yang ini tadi per unit, kalau yang ini itu sudah totalnya. 20.000 dikalikan dengan 0,25, hasilnya adalah 5.000. Kemudian kita total. Jadi total dari market value produk-produk yang dihasilkan pada waktu split off itu senilai $160.000. Gimana kita mengalokasikan yang tadi yang 120 ya?
Nah, yang 120 ini kita alokasikan dengan cara ini, 5.000 dibagi dengan 160.000 dikalikan dengan 120.000. Jadi ini dibentuk persentase dulu ya. 5 per 160.000 berapa persen? Berapa persen? Ada yang bisa jawab? 3%-an, Bu. 3,125%. 3,125%. Baru dikalikan dengan total join cost. Tadi total join cost-nya adalah 120. Dikalikan dengan 120.000 hasilnya berapa? 3.750. Ya, 3.750. Jadi benar ya. Hasil 3.750 ini dari mana? Dari situ. Dari 5.000 dibagi dengan dari market value produk dibagi dengan total market value dikalikan dengan total join cost. Itulah alokasi join cost per produknya. A kebagian 3.750, yang B kebagian 33.750, dan yang C 26.250, D 56.250. Totalnya adalah 120.000. Itu untuk cara yang pertama. Nah, sekarang kita lihat gimana perhitungannya sales dan gross profit-nya ya. Jadi di sini kalau yang total yang terjual itu adalah 52.000 unit, A ditambah B ditambah C ditambah D, semuanya ditambah ya. Ini salesnya adalah dikalikan dengan harga per unit tadi, di total hasilnya adalah 138.500. Kemudian ini production cost-nya tadi, yang sudah dari alokasi yang tadi, yang A kan 3.750, yang B 3375 ya. Terus kemudian dikurangi dengan ending inventory. Ending inventory-nya di sini 375, 6750 ya. Terus kemudian jadinya cost of goods sold-nya segini, 3375. Gross profit-nya adalah 1.125. Persentase dari gross profit-nya adalah 25% gitu. Jadi kalau kita menggunakan perhitungan joint cost yang sellable at split off point, itu gross profit-nya 25%, 25%, 25%, 25%, 25% semuanya gitu ya. Jadi sama gitu ya. Itu kalau teman-teman perhatikan gitu. Jadi menariknya di situ, jadi kalau joint produk bisa dijual pada waktu split off, persentase gross profit-nya dari masing-masing produk itu sama, nggak ada bedanya. Gitu. Itu menariknya untuk yang joint produk yang dapat dijual di titik split off. Nah, kita masuk ke bagian yang berikutnya. Yang bagian yang berikutnya, ini joint product yang nggak bisa dijual pada waktu split off. Jadi dia butuh proses tambahan supaya dia bisa dijual, gitu ya. Nah, diketahui yang A, B, C, dan D itu masih sama dengan yang tadi. Bedanya di sini dia nggak bisa dijual pada waktu titik split off. Further proses yang dibutuhkan, biaya proses lanjutannya, yang A 2.000, yang B 10.000, yang C 10.000, dan yang D adalah 28.000. Jadi ada tambahan biaya. Nah, di sini harga final produknya adalah 0,5 per unit untuk yang A, harga final produk yang B adalah 5 unit, yang C 4,5, dan yang D adalah $8 per unit. Gitu. Nah, di sini nanti gimana dong cara menghitungnya? Kita tentukan dulu. Di sini ada tiga bagian ya. Di sini ini adalah bagian untuk joint cost. Ini ada split of point. Mulai dari titik split of point ini dan biaya-biaya setelah split of point ini disebut dengan sparable cost. Ya. Ini disebut dengan sparable cost. Baru kemudian dia akan jadi final product. Nah, nanti yang kita perhatikan itu adalah yang ada di sini, di bagian ini, di bagian sparable cost. Ya. Jadi caranya itu nanti akan ditarik mundur. Ditarik mundur seperti ini. Final product, harga dari final product dikurangi dengan semua biaya-biaya pada sparable cost
nanti akan jadi hypothetical market value. Karena kita nggak tahu harga jual pada waktu titik split off, kita tarik dulu dari final product. Oke, final produknya harganya adalah 0,5. Oh, tapi sebelumnya dia butuh proses lanjutan nih. Oke, subsequent cost-nya adalah 2.000 gitu ya. Kayak di sini, hitung dulu nih harga akhirnya, final produknya itu harganya berapa gitu. Untuk yang A, karena harga per unitnya adalah 0,5, kita kalikan dengan berapa unit yang diproduksi. Tadi 20.000 ya. Jadi, di sini untuk market value-nya pada waktu titik jual di final product itu adalah 10.000. Kita sebut dengan ultimate market value final A untuk produk A. Ini untuk produk A gitu ya. Disebut ultimate market value. Ultimate market value ini kita kurangi dengan sparable cost. Sparable cost yang diketahui apa aja? Sparable cost itu bisa terdiri dari subsequent cost yang tadi udah diketahui di awal. Kemudian bisa juga ada biaya administrasi dan biaya marketing. Kalau untuk memasarkan masing-masing produk itu bisa kita pisah-pisah, produk A berapa, produk B berapa, produk C berapa, dan diketahui di soal, maka si ultimate market value itu kita kurangi dengan subsequent cost dan dikurangi juga dengan administratif dan marketing. Gitu. Jadi untuk yang poin 3 ini, itu teman-teman perhatikan, diketahui nggak di soal? Kalau nggak diketahui nggak usah dikurangkan ya, dan nggak perlu dibikin asumsinya gitu. Tapi kadang itu memang dia nggak tersirat ya, tapi tersurat gitu ya. Jadi teman-teman harus analisis dulu sebenarnya informasinya ada atau enggak. Kalau informasinya ada, teman-teman kurangin. Kalau informasinya nggak ada, nggak usah teman-teman kurangi. Cukup dikurangi dengan yang subsequent cost. Karena intinya di sini sparable itu benar-benar biaya-biaya yang bisa kita telusuri, yang bisa kita pisah, mana yang masuk biayanya A, mana yang masuk biayanya B, mana yang C, dan mana yang D. Harus terpisah gitu. Ya. Jadi ultimate market value di sini karena kita nggak tahu ya administratif sama marketingnya untuk yang A berapa, yang B berapa masing-masing nggak kita ketahui. Jadi ultimate market value di sini yang 10.000 cuman kita kurangi dengan subsequent cost, biaya pengolahan lebih lanjut supaya si produknya itu bisa dijual gitu ya. Jadi 10.000 dikurangi dengan 2.000 hasilnya adalah 8.000. Hypothetical market value-nya berarti adalah 8.000 gitu. Itu kita hitung selesai sampai D gitu. Nanti jadinya akan seperti ini. Jadi teman-teman tahu ya, nanti ultimate market value itu asalnya dari mana? Dari mana? Dari hypothetical harga market final value product ditambah dikalikan dengan sama jumlah yang variable cost. diproduksi dikurangi dengan subsequent cost. Dari harga jual per unit dikalikan dengan unit yang diproduksi. Produk biaya lanjutan. Ini yang hypothetical market value. Kalau yang ultimate market value dari yang harga jual per unit dikalikan dengan jumlah produksi. Jumlah produksinya, Bu. Dengan unit yang diproduksi. Jadi prosesnya dari situ. Jadi kalau teman-teman lihat itu dia ditarik dari belakang. Kita ambil dulu dari final produknya, final sale-nya berapa gitu ya, harga jual finalnya itu berapa, dikurangi malah ke belakang gitu ya, ditarik ke belakang. Jadi kita nggak maju tapi jalannya malah mundur gitu. Jadi hasilnya nanti tabelnya akan seperti ini. Gitu. Jadi perlu diketahui final market value-nya berapa atau ultimate market value-nya berapa dikalikan sama unit yang diproduksi gitu. Terus nanti dikurangi sama sparable cost gitu. Karena di sini sparable cost-nya itu cuman processing cost after split off, ya yang dituliskan cuman itu. Tapi kalau nantinya ada administratif sama selling, teman-teman cukup tuliskan di bagian sini, di bagian tabelnya ini judulnya adalah sparable cost. Boleh, sama aja. Gitu. Itu diketahui hypothetical market value-nya berapa, kita jumlah. Hasilnya adalah 200.000. Cara alokasi joint cost-nya gimana? Nah, ini 8.000 dibagi dengan 200.000 dikalikan dengan 120.000. Ini ada rumusnya sudah. Ya. Gitu. Sampai sini kita lanjut sedikit gimana perhitungan gross profit-nya.
Nah, di sini teman-teman perhatikan, gross profit-nya itu agak bervariasi gitu ya. Yang A 32%, yang B 35%, yang C 31%, yang D 31%. Gini. Ini beda karena masing-masing itu punya further processing cost yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya kayak yang B gitu ya, yang B itu alokasi joint production cost-nya 39.000, yang C itu 21.000, tapi further processing cost-nya itu sama mereka, 10.000 sama 10.000. Jadi ini akan menghasilkan gross profit percentage yang berbeda gitu ya. Yang ini lebih tinggi, kenapa? Karena cost-nya itu lebih kecil gitu ya. Kayak further processing cost-nya kalau dihitung per unit, maka dia akan lebih kecil produk yang B ya daripada produk yang C gitu. Maka di sini dia akan lebih tinggi gitu. Gross profit percentage-nya. Tuh. Nah, ini perbedaannya proporsi variable cost terhadap harga jual di tiap-tiap joint cost. Nah, kalau misalnya perusahaan maunya, saya maunya kayak yang ini apa tiap-tiap produk itu nanti dia punya gross profit yang sama gitu. Maka perusahaan harus pakai cara yang ini dulu. Jadi kita menentukan gross profit-nya dulu gitu ya. Baru terus kita akan tarik ke cost-nya gitu. Jadi menentukan gross profit-nya dulu, baru terus kemudian kita tarik alokasi joint cost-nya gitu. Jadi kebalik gitu ya. Kalau dari yang tadi itu kan dari sini gitu ya, dari atas kita tentukan cost-nya, baru terus kemudian kita dapat nilai berapa sih gross profit percentage-nya. Nah, kalau di sini perusahaan atau manajemen itu udah menetapkan, saya maunya masing-masing produk itu dia minimal punya gross profit yang sama, 32% gitu. Untuk masing-masing produknya saya maunya 32%. Oke, kalau 32%, berarti gimana cara perhitungannya? Nah, seperti ini gitu. Jadi, dari perhitungan ultimate market value itu yang harga jual per unit dikalikan dengan unit yang diproduksi tadi ya, itu kita kurangi dengan 32% karena kita maunya persentase gross profit-nya adalah 32% ya. Nah, di sini ketemu 32.000, 24, 14.400 sama 38. Baru di situ kita kurangkan dengan variable cost 2.000, 10, 10 dan 28. Nah, ini akan ketemu berapa alokasi joint cost-nya gitu. Jadi kita nggak ngitung joint cost-nya dulu, tapi justru kita menentukan dulu persentase gross profit-nya, kita kurangi dengan variable cost, maka akan ketemu alokasi joint cost-nya. Gitu ya. Jadi kita balik kalau misalnya si perusahaan maunya gross profit-nya sama nih, gitu. Sama kayak yang pas waktu di tadi, yang sellable at split point. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dibayangin nggak? Nanti mungkin baru kalau misalnya ngerjain soal baru bisa, oh ternyata yang kayak gini gitu ya. Cuman kalau ada pertanyaan silahkan. Untuk yang selanjutnya nanti insya Allah perhitungannya lebih Bu, mudah. izin bertanya, Ya boleh. untuk yang produk D ini kenapa hasilnya 53.000 ya, Bu? Bukannya 81.600 dikurangi sama 28.000 yang joint cost. Hasil dari joint cost produk D. Yang hasil yang dari joint cost produk ya, yang untuk yang D 120 dikurangi dengan 38.400 nya 81.600. Sebentar. Yang D iya, kalau secara jumlah dia harusnya nggak segitu ya, karena kan itu udah 81.600 gitu, harusnya ada 600-nya gitu ya. Iya, Ibu. Yang lainnya udah benar. Tunggu. Harusnya dia 78.800.
Jadi dia itu kalau dikurangkan dari yang 120, jadi yang 120.000 itu kalau dikurangi dengan yang 4.800, kemudian dikurangi dengan yang 41.000. Tunggu. C, clear, C, Oh, ini karena di sini itu dia tidak ini tidak menampilkan perhitungan yang ada last ending inventory-nya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat yang lebih lengkapnya, hmm, ini juga angkanya harusnya nggak ketemu 120 kalau dihitung semuanya. Ya kan 800 tambah 600 aja nggak nol ya. 53 ditambah 20, 600 ditambah 41 ditambah dengan 4.800, hasilnya adalah 119.400, malah kurang 600 ya dia untuk berdasarkan yang alokasinya. Nah, ini di sini kalau teman-teman lihat di buku itu juga sebenarnya dia angkanya sama, jadi kemungkinan ada kesalahan perhitungan ya di sini ya untuk yang di persentase yang ada di sini. Oke. Nanti saya coba hitung sekali lagi ya untuk yang tabelnya, karena ini tabelnya sama persis sebenarnya dengan yang ada di buku. Tapi kalau teman-teman jumlahkan antara yang A, B, C, dan D, itu jumlahnya bukan 120.000, tapi cuman berapa tadi? 119.400. Masih kurang ya? Mohon izin Bu, Mm-mm. mungkin kalau saya lihat di buku yang D itu jumlahnya seharusnya 53.600 Bu. Iya, heeh. Yang di sini kan juga sama tuh sama yang di buku. Ini kan 53 ya. Yang di situ juga 53 gitu. Nanti coba saya hitung dulu untuk yang tabel ini ya, untuk yang tabel yang berdasarkan persentase ya. Soalnya kalau dijumlahkan juga jumlahnya nggak sama. 81.000 dikurangi dengan 23. Iya, harusnya 53.600 ya. Ya, cuma tinggal ditambahin 600 aja. Tapi kalau ditambahin 600 jadi 53.600, jumlahnya sama, 120 gitu ya. Baik, Bu. Jadi tinggal ditambah di sini 600 ya. Jadi 81.600 dikurangi 28.000 hasilnya adalah 53.600. Kalau dijumlahkan total ke samping semuanya dia akan sama jadi 120.000. Gitu. Kalau 53 doang dia jumlahnya cuma akan 119.400. Seperti ya. Ada lagi?
Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, Belum. saya lanjutkan bentar ya. Hmm. Nah, ini tadi. Lanjutannya kita lanjut ke metode average unit cost. Kalau di sini, jadi alokasi join cost-nya untuk setiap produk itu dibagi berdasarkan dengan total unit yang diproduksi gitu. Jadi jumlah dari semua unit yang diproduksi, yang A 20, B 15, C 10 dan D 15, kita total semuanya jumlahnya adalah 60.000. Kemudian kita bagi 120.000 total join cost itu, kita bagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Jadi kita nggak peduli berapa value-nya, yang penting berapa jumlah unit yang diproduksi, ya udah itu akan jadi pembagi. 120.000 dibagi dengan 60.000, hasilnya adalah $2 ya. $2 dikalikan dengan jumlah masing-masing unit yang diproduksi. Jadi apa itu namanya, kayak kalau kemarin itu kita bilang tarif ya. Kalau kita bilang tarifnya, jadi alokasi join cost-nya adalah 120.000, kita bagi dengan unit yang diproduksi, jadinya tarifnya adalah $2 per unit. Kalau A yang dihasilkan adalah 20.000, maka alokasi join cost-nya adalah 20.000 dikalikan dengan $2, hasilnya adalah 40.000. Gitu seterusnya. Itu ya. Ini cukup mudah ya untuk metode average unit cost ini, karena kita nggak mempertimbangkan apapun, nggak mempertimbangkan value-nya dia, berapa beratnya dia, berapanya dia, tuh nggak dipertimbangkan. Benar-benar jumlah yang diproduksi aja gitu. Itu kalau untuk yang kalau misalnya dari average tadi kita tambahin sedikit lebih susah gitu biar agak lebih adil lah gitu. Misalnya kita kasih poin gitu. Poin ini bisa berdasarkan apa itu namanya, berat per produk gitu ya, atau volume per produk gitu ya. Itu kita kasih poin-poin gitu. Jadi kalau poin A ternyata dia poinnya 3. Kalau yang B ternyata 12 gitu. Kita kasih poinnya. Kemudian yang C adalah 13,5, yang D 15. Ini kita kalikan dengan unit yang diproduksi, hasilnya menjadi weighted units. Cara perhitungannya sama, jadi kita mentarifkan berdasarkan weighted units-nya. 120.000 dibagi dengan 60 per 60 ini total semuanya ya, dibagi dengan 600.000, 60 yang di sini dibagi dengan 600.000 dikalikan dengan 120.000. Jadi kalau yang di sini 60 dibagi dengan 600, hasilnya ini dia 0,1 ya. Jadi untuk yang alokasinya yang A adalah 0,1% dari 120 gitu. Nah, setiap yang ini tuh dia dapat alokasinya seperti itu. Untuk yang kedua juga sama ya. Jadi dikalikan dengan join cost-nya seperti itu. Untuk alokasi join cost-nya seperti itu. Yang ini 60 per 600, yang ini 180 per 600, yang ini 135 per 600, ini 225 per 600. Semua dikali dengan 120.000. Gitu. Jadi yang A ketemu 12, yang B ketemu 36, yang C ketemu 27, dan yang D ketemu 45. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini masih gampang ya. Sampai weighted average. Terus kemudian kita masuk ke yang satu lagi, pakai metode kuantitatif. Ya udah, di sini udah berdasarkan berapa beratnya, terus kemudian berapa alokasi airnya, terus kemudian dia direvisi beratnya berapa, baru dihitung alokasi join cost-nya berapa. Gitu.
Jadi kalau yang di sini, kalau di total secara berat dari 1 ton batu bara, kemudian dia diproduk di tar, benzol, sulfat, gas, sama limbah air. Beratnya masing-masing kayak begini. Jadi dia di sini ada limbahnya, gitu. Kemudian limbah ini dialokasikan ke berat dari masing-masing yang produk yang ada. Ini kan waste-nya ya, kita nggak bisa ngitung ini karena dia nggak bisa dijual gitu ya. Jadi ini harus kita bebankan ke masing-masing produk yang dihasilkan. Untuk Coke jadinya dia mendapatkan alokasi airnya adalah 69,5, maka beratnya direvisi jadi segini. Ini berat yang asalnya dengan menggunakan waste, memasukkan unsur waste ini, terus kemudian waste-nya kita alokasikan, beratnya direvisi, maka total beratnya akan sama. Nih, 2000, di sini juga 2000 lbs, gitu ya. Terus kemudian di sini baru kita alokasikan joint cost-nya berapa. Ini sebentar. Jadi dari sini baru setelah kita alokasikan beratnya sampai dia nggak ada waste-nya lagi gitu ya, baru kita alokasikan joint cost-nya. Cara perhitungan joint cost-nya adalah bandingkan dengan total produknya, dia berapa persen, dikalikan dengan joint cost-nya. Joint cost-nya bukan yang 120 tadi ya, tapi yang ini, ganti jadi yang ini, 40, jadi joint cost-nya itu adalah 27,8. Kalau untuk yang coal itu adalah 2,5, benzol 0,5, sulfat 0,5, gasnya adalah 8,7. Waste air ini nggak bisa dijual, jadi dia nggak ada di sini alokasi joint cost-nya. Dan dia kita alokasikan ke masing-masing berat yang ada. Gitu. Ini kalau dengan menggunakan quantitative unit method. Gitu. Nah, sampai sini selesai untuk perhitungan joint cost. Ada pertanyaan? Yang 2 sampai 4 lebih gampang ya? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Untuk metode kuantitatif unit itu kan ada beberapa produk. Nah, di sini bakalan diketahui kalau ada produk yang tidak bisa dialokasikan, tidak menjadi barang jadi untuk dijual gitu, Bu. Oh, Seperti maksudnya kayak di kayak sini air tadi itu. Iya, nanti Iya. di soal akan diketahui gitu. Jadi di soalnya nanti akan diketahui, misalnya dia menghasilkan limbah atau apa gitu, atau byproduct yang tidak bisa dijual gitu. Kalau byproduct yang nggak bisa dijual kan nanti dia jadi scrap gitu ya. Scrap kan ada yang punya nilai jual, ada yang enggak gitu. Jadi yang seperti air ini kita karena dia limbah itu kita nggak bisa masukkan sebagai byproduct gitu ya, tapi sebagai limbah istilahnya. Ya. Ini nggak bisa dijual, malah kadang kalau limbah itu malah harus ada yang further proses gitu ya supaya nanti kita bisa buang lagi ke alam gitu. Itu nanti akan diketahui di soal gitu. Untuk kasus-kasus seperti ini. Gitu. Ada lagi? Bertanya, Bu. Iya. Kalau semisal produk utamanya itu nanti ada yang rusak, namun masih bisa dijual dengan harga lain, itu nanti produk utamanya dianggap sebagai produk sampingan, jadi mengurangi biaya gabungan atau tidak ya, Bu? Nah, kalau misalnya ini kan kasusnya berarti kan gabungan dari 2 costing ya. Yang pertama adalah costing dari byproduct-nya, terus kemudian nanti ini costing tentang apa itu namanya yang kemarin defective product gitu ya. Jadi kita ada apa itu namanya ada alokasi tambahan supaya si barang yang defect ini bisa dijual gitu ya. Nah, di sini join cost-nya itu kita alokasikan dulu, baru terus kemudian dari barang tersebut itu kita akan hitung lagi berapa cost-nya, karena dia kan udah separable ya, gitu. Mudah nggak? Jadi pas waktu rusaknya itu di titik mana gitu? Di apa itu namanya? Kan udah ketahuan ya, misalnya dari A, B, C dan D, ternyata yang A itu ada
yang A itu ada defective produknya gitu ya, beberapa. Sorry, ini ada anak saya. Jadi meskipun saya kelihatan muda, saya udah punya anak 2 gitu. Jadi karena saya lagi WFH, jadi suka sering ada pesan sponsor sedikit ya, mohon maaf. Itu. Jadi kita alokasi baru join cost-nya, baru terus kemudian kalau di produk A ternyata ada 10% misalnya ya, 10% barang defect gitu ya, yang harus kita proses lagi supaya bisa kita jual lagi. Nah, itu nanti perhitungannya nanti akan kita bedakan lagi gitu. Jadi perhitungannya nanti di A itu udah lain lagi gitu. Tapi untuk alokasi join produknya, join cost-nya, sorry, itu untuk dialokasi join cost-nya dia nggak berubah, nggak merubah itu gitu. Gitu. Berarti nanti tidak dianggap sebagai produk sampingan ya, Bu. Berarti biaya produksinya tidak dikurangi ya, Bu. Iya, jadi nanti nggak disebut sebagai efektif ini kalau misalnya memang apa itu namanya kayak kemarin itu di perhitungan yang di semester yang lalu masih ingat ya, di perhitungan yang lalu itu kan ada juga ya di apa itu namanya di chapter berapa ya kemarin ya, Quality cost. di chapter cost of quality ya, and Iya, Bu. accounting for production loss. Nah, itu nanti akan kembali ke situ gitu. Jadi kalau misalnya bisa dijual ya nanti dia akan mengurangi apa COGS-nya, bisa mengurangi COGS-nya kan ada beberapa metode ya untuk apa mengalokasikan biaya yang dibutuhkan apa itu namanya? Biasanya sih dia kalau misalnya defect itu dia nggak akan di ini lagi ya, nggak akan di apa itu namanya? Nggak akan diproses lebih lanjut, tapi dia perkaranya bisa langsung dijual atau enggak gitu kan. Yang kemarin untuk yang di apa itu namanya? Yang di kasus yang kemarin ya. Gitu. Jadi seperti itu. Cost of Jadi quality. sama seperti yang ada di chapter 7 yang di cost quality kemarin. Dan kemarin kan ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan metode yang bisa dipakai untuk mengalokasikan yang itu tadi gitu. Jadi biayanya nggak berkurang, sama tetap, tapi kalau misalnya dia punya apa nilai jual lebih lanjut, efek ini bisa dijual, nanti bisa kita kurangkan dari COGS atau dengan mengurangkan FOH-nya gitu. Jadi dari join cost itu kan sebenarnya terdiri dari DM, DL, dan OH ya, gitu. Sama sebenarnya prosesnya, tapi dia tidak merubah yang ada di join cost-nya, gitu. Karena kan dia tetap sama seperti kemarin ya. Sebenarnya dia apa berapapun barang yang dihasilkan dia kan nggak mengurangi cost-nya gitu. Cuman ketika dijual dia akan baru bisa apa mengurangi cost atau tidak gitu. Mau diposisikan seperti apa gitu. Penjualan dari defektif produknya ini gitu. Gitu ya. Ada apa sudah jelas? Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan Sudah, lagi? Bu. Ada pertanyaan lagi? Belum, Bu, sepertinya. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, kita masuk ke by product ya. Kita masuk ke by product. Saya share screen lagi ya. Ini by product.
akuntansi dan alokasi biaya untuk byproduct. Jadi contohnya kayak tadi, byproduct ini dari seluruh hasil produksi, dia nilainya atau apa value-nya itu dia kalau dibandingkan dengan total cost relatif sangat kecil, gitu ya. Relatif sangat kecil. Itu untuk yang byproduct. Ini pengertian dari byproduct, itu gimana kita mengalokasikan byproduct-nya, itu teman-teman bisa lihat di halaman 81. Itu di paling depan gitu, itu ada kuncinya. Itu pertanyaan ini pernah keluar. Itu kalau nggak salah di ujian untuk yang D3 khusus gitu. Pengertian atau perbedaan antara main product dengan byproduct. Gitu. Jadi di sini byproduct generally used to denote a product of value dibandingkan dengan greater total value gitu. Jadi ini kuncinya itu ada di halaman 81 ini tadi. Yang tadi sebenarnya udah di apa itu namanya dirangkum bahasa Indonesianya juga ya, gitu. Nah, ini. Yang produk yang mau nggak mau itu dia pasti akan dihasilkan gitu. Dari keseluruhan proses produksi yang nilainya kalau misalnya dijual itu relatif kecil gitu. Nilai di sini maksudnya apa? Biasanya dia lebih mengacu ke harga jual atau selling value. Dia relatif kecil dibandingkan dengan produk lain yang nilainya lebih besar gitu. Untuk produk yang lebih besar disebut dengan main product, dan untuk yang kecil banget itu disebut dengan joint product gitu. Nih. Ini contoh byproduct pada proses penggilingan padi, produk utamanya itu adalah beras, dan produk untuk sampingannya itu adalah dedak dan merang. Nah, kalau misalnya untuk produk dari industri kayu, dia menghasilkan produk utama produk balok kayu, sedangkan untuk produk sampingannya adalah serbuk kayu. Gitu. Dan serbuk kayu ini biasanya dia bisa dijual gitu, meskipun dengan nilai yang sangat kecil gitu ya, tapi dia masih bisa dijual. Gitu. Mohon maaf Bu, share screen-nya hilang. Ya, ini sedang share screen lagi. Sebentar, tolong ditunggu ya. Nanti insya Allah saya bikinkan video untuk apa itu namanya, kalau misalnya ada seperti ini ya. Sebenarnya jaringan saya itu udah mulai dari akhir bulan kemarin itu lagi entahlah kayak begini, jadi sering keluar masuk gitu. Jadi nanti akan saya rekamkan dulu videonya, alternatifnya kayak begitu gitu ya. Jadi alternatifnya nanti akan saya rekamkan dulu videonya. Jadi ketika ada kesulitan seperti ini nanti teman-teman bisa tonton langsung gitu ya. Boleh di-pause terus kemudian nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya gitu ya. Jadi nanti sharingnya biar berjalan lebih lancar gitu ya. Nah, sembari sambil nunggu apa itu namanya ini share screen-nya kembali lagi gitu. Kemungkinan kalau misalnya ada yang seperti itu, nanti mungkin kalau bisa saya rekam sebelumnya, itu nanti akan saya taruh di ini ya, saya taruh di apa itu namanya Google Drive yang bisa teman-teman akses dari rumah. Saya usahakan nanti videonya sudah ada sebelum pelajaran. Jadi teman-teman bisa pelajari dulu, terus kemudian nanti teman-teman pada waktu hari hanya nanti kita tinggal latihan soal gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh tanyain dulu gitu. Kayaknya yang seperti itu akan lebih efektif. Cuman nggak bisa saya lakukan di pertemuan pertama ini karena saya dari kemarin-kemarin masih ada penugasan gitu ya, jadi masih belum bisa saya realisasikan. Tapi insya Allah nanti ke depannya saya akan usahakan untuk kasih teman-teman recordnya dulu gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar dulu, nanti pada waktu pertemuan teman-teman tinggal tanya. Kayaknya lebih enak gitu ya. Soalnya Iya, kan Bu. kalau kayak begini kan cuma perlu didengerin aja sebenarnya ya. Cuman perlu ada Ya. yang ngejelasin aja gitu. Asal nggak baca sendiri aja gitu ya. Nanti kalau apa itu namanya, supaya kita ada waktu untuk ngebahas soal-soal gitu. Jadi soal-soalnya nanti bisa kita kerjakan bareng-bareng gitu ya. Nanti di Zoom-nya jadi kita ngerjakan soal bareng-bareng satu soal aja gitu. Jadi nanti soal-soal yang lainnya teman-teman udah tahu alurnya kayak gimana gitu ya. Gitu. Mungkin seperti itu kali ya. Ini saya connecting terus. Jadi kayak begitu. Atau saya jelasin, teman-teman boleh lihat yang di PPT yang saya bagikan gitu. Jadi nanti apa itu namanya?
sambil ngelihat yang ada di situ ya untuk yang by product ya. Karena ini nggak nyambung-nyambung. Oh ya, sama satu lagi. Kemarin itu saya ada kendala yang teman-teman kan ada tahu ya setelah pembagian hasil akhir itu kan kita ada apa waktu untuk apa itu namanya konfirmasi hasil ujian ya gitu. Nah, Iya. kalau konfirmasi hasil ujian itu sudah berdasarkan peraturan dan berdasarkan arahan dari Sekre, itu sebenarnya hanya mengkonfirmasi nilainya teman-teman gitu. Jadi nilainya teman-teman berapa, perhitungannya berapa, itu boleh dikonfirmasikan ke saya gitu. Berapa nilainya, apakah benar perhitungannya gitu ya. Itu boleh dikonfirmasikan ke dosen masing-masing. Tapi untuk kalau misalnya sudah kecuali memang ada kesalahan perhitungan di situ gitu ya. Jadi dari awal saya jelaskan dulu, nanti ketika di di minggu konfirmasi ujian, biasanya saya sehari-hari itu selalu menyalakan read notif gitu. Nah, tapi di akhir-akhir ujian itu saya tidak akan menyalakan read notif gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaan teman-teman itu terkait dengan terkait dengan masalah ini ya, masalah konfirmasi ujian itu akan saya jawab. Tapi kalau di luar itu mohon maaf gitu. Sudah saya jelaskan duluan dari sekarang gitu ya. Saya memilih untuk tidak menjawab karena kalau agak berat gitu ya. Maksudnya saya juga bingung gitu kadang kalau misalnya mungkin teman-teman yang kemarin gitu, teman-temannya yang tidak bisa lulus ke semester berikutnya itu kan kayak nilainya mungkin cuma dapat C gitu ya, terus jadi kurang gitu ya. Tapi masalahnya itu kan permasalahan dari nilai keseluruhan ya di satu mata kuliah tertentu gitu. Sedangkan kalau kami dari dosen, kami tidak bisa melakukan revisi nilai kecuali memang di situ ada kesalahan gitu. Jadi kalau tidak terkait dengan kesalahan, mohon maaf saya tidak bisa proses dan tidak bisa jawab gitu. Bukan mau kayak gimana gitu ya, tapi ayo kita mulai usahakan itu dari sekarang gitu ya. Jadi saya juga akan berusaha supaya pembelajaran kita itu lebih efektif dan untuk beberapa teman itu kemarin itu memang saya sengaja untuk minta nilai ujiannya lebih dulu gitu ya supaya nanti saya bisa perhatikan lebih bisa mendapatkan perhatian lebih dari saya gitu ya. Jadi supaya saya itu dari awal itu sudah aware gitu kan kita berangkat dari starting point yang mana gitu. Kalau yang dari kemarin emang dari cost accounting ini kan sekarang cost accounting 2 ya, bukan cost accounting 1. Jadi kemungkinan kalau nilainya itu jelek di cost accounting 1, itu di cost accounting 2 juga berarti starting point-nya itu agak berbeda sama teman-temannya yang lain yang misalnya udah dapat A atau udah dapat A minus gitu kan. Jadi itu nanti akan saya perhatikan lebih gitu ya. Jadi nanti siap-siap aja gitu ya untuk teman-temannya. Saya nggak menyebutkan siapa-siapanya gitu ya, tapi nanti mungkin saya akan rajin hubungin gitu ya. Gimana ada pertanyaan atau enggak gitu ya. Itu bukan kenapa-kenapa, tapi lebih ke kita cegah dari awal nih gitu supaya nanti ke depannya itu teman-teman itu semuanya bisa lolos semua gitu ya. Dan kalau bisa itu C itu kan nilainya cuma 2 ya teman-teman ya. Nilai IP-nya itu cuma 2 ya. Teman-teman kan tahu ya kalau 2 itu kecil banget gitu. Kalau misalnya yang lain itu B semua terus habis itu ada C-nya itu kan otomatis nanti secara total kan akan turun banget ya. Gitu. Jadi ayo kita cegah itu paling enggak itu. Jadi tujuan saya tuh malah justru bukan gimana minimal C, jangan gitu. Jangan minimal C, kalau bisa malah di atas C. 2,75 itu nilai IP berapa ya? B minus ya? B minus itu 2,75 bukan ya? B minus 2,7. B minus 2,7 ya? Ya paling nggak minimal B minus gitu ya. Jadi C sama C plus itu kalau bisa jangan sampai ada gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan mulai minggu depan karena ini kan ada 3 hari libur gitu ya. Nanti saya akan coba ini dulu bikin dulu learning materialnya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa belajar dulu di rumah dan saya akan adakan kuis gitu di akhir gitu ya. Kita pakai kuisis aja gitu ya. Dan materinya itu cuman yang seputar materi non hitungan atau kalau ada hitungan tapi dia hanya membutuhkan paling lama itu 2 menit
gitu ya. Perhitungannya paling lama 2 menit gitu. Supaya kita bisa tahu gitu. Saya juga bisa tahu gitu. Oh, ternyata ada sekian persen yang belum memahami chapter 8 gitu. Berarti kan ada PR ya, saya dan teman-teman yang belum paham juga gitu ya. Jadi kita akan mulai dari situ gitu. Jadi kita akan coba cegah dulu dari awal nih gitu ya. Supaya nanti di akhir itu hasilnya bisa minimal teman-teman tuh bebas gitu ya. Setuju nggak? Tapi artinya lebih keras. Oh, anak saya bilang no. Teman-teman harusnya bilang yes dong ya. Jangan bilang no kayak anak saya. Oke, oke saya jelasin dari sini aja. Kayak saya apa itu namanya? Dia converting dulu. Jadi saya nggak bisa apa itu namanya? Nggak bisa akses untuk apa share screen. Jadi saya share screen begini aja sambil teman-teman sambil tolong dilihat di bahan tayangnya aja ya. Itu. Baik, Sambil Bu. saya lihat ini. Metode costing dari by product di sini ada beberapa gitu ya, sama seperti yang dijelaskan yang ada di buku. Ada 3 metode ya. Ada 4 metode. Ada 4 metode. Yang di metode yang pertama itu ada beberapa poin gitu. Biasa kalau di akuntansi itu pasti ada cabangnya gitu ya. Gitu. Tapi jangan sampai kalau pacar ada cabangnya, jangan ya. Satu aja. Nah, nanti pacar itu adalah jodoh orang lain yang kita pacarin gitu ya. Langsung aja nanti kalau udah sudah bisa menikah gitu ya, menuju menikah. Udah pacaran. Oke, di sini by product itu, jadi nilai by product itu kita hitung berdasarkan gross revenue-nya berapa. Bisa kita hitung berdasarkan berapa gross revenue-nya gitu ya. Itu yang pertama. Oke, jadi kita hitung dulu berdasarkan gross revenue-nya itu berapa gitu. Nah, nanti by product itu bisa disajikan sebagai other income, bisa juga menambah sales revenue, bisa juga dengan mengurangi COGS dari main product atau mengurangi total production cost. Tapi dia benar-benar dihitung berdasarkan gross revenue-nya ya. Berapa terjualnya. Ini cara menyajikannya ada 4 macam gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya nilai by product itu disajikan secara net revenue, jadi gross dikurangi dengan cost after split off, disajikannya itu bisa dengan cara yang pertama, yang tadi ya, 1-4 itu boleh. Gitu. Kemudian di sini by product itu juga bisa, ini kalau untuk yang by product yang tidak mendapatkan, ini judulnya adalah by product yang tidak mendapatkan alokasi joint cost. Ya, boleh dihitung berdasarkan gross revenue, disajikan dengan 4 cara, terus kemudian bisa juga disajikan dengan net revenue, artinya gross revenue dikurangi dengan cost after split off, jadi spreadable cost-nya ya, dikurangi dengan spreadable cost-nya, dan disajikan dengan 4 cara seperti yang tadi, yang ada di atas, 1-4 gitu. Nah, terus kemudian kalau yang ini yang by product, yang dia mendapatkan alokasi joint cost, dia bisa disajikan sebesar nilai replacement cost-nya atau market value-nya. Gitu, ya. Nah, di sini ini sama dengan yang tadi ya. Ini contohnya. Ini contoh contoh hasil penjualan dari by product yang dicatat sebagai other income. Jadi letaknya di bawah di sini setelah operating income ya. Jadi teman-teman masih ingat kan ya yang pelajaran penyusunan laporan keuangan yang ada di pengantar akuntansi ya gitu. Setelah operating income dia baru ada other income dan expense. Nah, nanti dia dimasukkan di sini revenue from sales of by product berapa gitu. Terus kemudian dia menambah sales revenue. Jadi di atas gitu ya. Di atas di sini main produknya hasil penjualannya berapa ditambah dengan hasil penjualan dari by product 1.000. Jadi totalnya adalah 51.000.
Tadinya cuma 50.000, tapi kita tambahkan revenue dari by product 51.000 gitu. Kemudian ini kalau sebagai pengurang dari COGS. Jadi sebelum COGS-nya kita total gitu ya, ini sudah kita total, tapi belum kita masukkan ke poin yang total yang di sini ya, kita kurangi dulu dengan sales dari by product. Dari 30.000 dikurangi 1.000 jadinya 29.000 gitu. Yang keempat, dipakai sebagai pengurang biaya produksi gitu. Jadi kalau tadi kan gross profit, cost of goods sold-nya itu kan dihitung duluan tuh sampai totalnya adalah 30.000. Nah, kalau ini dimasukkan sebagai production cost, dia masuk menjadi salah satu bagian dari cost of goods sold tapi sebagai pengurang gitu. Ini hasilnya nanti akan sama aja karena pada ujungnya juga nanti dia sama ya. Nih, gross profit-nya adalah 21.000 dengan cara yang sebelumnya. Dia juga gross profit-nya adalah 29.000 dengan cara yang sebelumnya lagi. Dia di sini gross profit-nya, oh dia pakai angka yang beda ya. Ini 30, ini tetap 21.000 juga. Nih. Sama kan semuanya gitu. Dan nanti akan menghasilkan ini operating income-nya 11 ya, sama ini juga 11, yang di sini juga 11. Nah, di sini dia juga income before tax-nya akan sama 11. Jadi pakai cara yang manapun 1 sampai 4 dia akan menghasilkan perhitungan yang sama. Akan menghasilkan angka yang sama. Yang total income-nya yang masuk adalah income before tax-nya akan sama 11.000 semuanya. Gitu. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Kalau belum ada kita lanjut. Ya, ini dia kalau misalnya disajikan sebesar net revenue. Kalau tadi kan gross ya, kalau ini disajikan secara net revenue. Ini kita kurangi dulu dengan cost after split off. Kalau tadi kan gross revenue-nya adalah 1.000. Ternyata dia ada cost after split off-nya adalah 100, biaya pemasaran 60, dan biaya administrasi 40. Jadi net revenue-nya adalah 800. Ya. Nah, 800 ini kita sajikan gimana? Gitu. Sama dengan menyajikan by product dengan nilai gross revenue seperti ilustrasi yang tadi gitu. Jadi 1 sampai 4 tinggal diganti angkanya menjadi instead of 1.000 dia jadi 800 gitu doang. Jadi bukan yang disajikan bukan 1.000 tapi 800. Ya, gitu ya. Ini pengakuan net revenue. Jadi ada beberapa perusahaan yang menggunakan satu akun sebagai by product untuk mencatat cost dan revenue dari by product-nya. Gitu. Biayanya didebit di akun by product dan hasil penjualannya itu dikredit ke akun by product. Nah, nanti saldonya itu akan menunjukkan net revenue yang disajikan di income statement dengan 4 cara seperti tadi. Gitu. Ini kalau misalnya yang sekarang kita lanjut ke yang B ya, yang tadi kan by product-nya itu nggak mendapatkan alokasi joint cost sama sekali. Nah, kalau misalnya dia mendapatkan alokasi joint cost, maka kita bisa pakai replacement cost method atau market value method. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu dengan metode replacement cost. Jadi kalau barang by product ini dia bisa dimanfaatkan oleh internal perusahaan, dia dibutuhkan sama divisi lain gitu ya, supaya si perusahaan ini nggak perlu beli lagi dari kompetitornya atau dari perusahaan lain gitu ya. Yang mending kita pakai dari bahan kita sendiri gitu ya. Nah, si joint cost ini dinilai sebesar biaya pengganti atau harga belinya. Misalnya barang A ini kita beli dari supplier lain itu harganya berapa? Nah, itu yang kita pakai sebagai cost dari by product gitu. Itu untuk yang metode replacement cost. Biaya produksi dari main product dia dikurangi sebesar replacement cost dari by product itu tadi. Nah, untuk produksi biaya yang menerima by product ditambahkan sebesar biaya replacement cost-nya itu tadi gitu. Jadi ada suatu divisi dia menghasilkan A, B, C dan by product E gitu ya. By product Z gitu ya. Nah, si by product Z ini
biaya produksinya dikurangi dari divisi yang tadi, kan ditransfer tuh ke divisi yang lain. Divisi yang lain ditambahkan. Ditambahkan sebesar apa? Sebesar replacement cost-nya. Gitu. Ini yang kedua, metode market value. Dia mirip dengan yang apa? Metode 1D, nilai by product-nya dikurangkan dari biaya main product. Bedanya, untuk yang by product ini dinilai sebesar gross revenue. Kalau yang di tadi itu dinilai sini market value by product-nya dinilai sebesar estimasi biaya by product pada waktu split off. Nilainya, nilai by product pada waktu split off. Estimasinya itu dinilai berdasarkan apa sih? Dari estimasi operating profit-nya. Dikurangi sama harga jual dikurangi dengan operating profit, beban pemasaran dan administrasi. Ya, kira-kira disebut dengan yang variable cost tadi ya. Gitu. Ini kalau dia dinilai sebagai market value. Gitu. Saldo akun by product disajikan sama seperti dengan metode yang satu tadi. Gitu. Jadi sama dengan produk yang lain gitu ya, kalau nggak bisa digunakan di dalam perusahaan sendiri ya, dia akan diperlakukan sama dengan penjualan yang produk biasa gitu. Cuman dia nilainya lebih kecil gitu aja. Nah, ini seperti ini. Kalau penyajian untuk metode market value. Ini main product, total dari main product dari production-nya adalah 200 ya. Market value dari by product adalah 100 unit dikalikan dengan 100. Ini asumsi nilai jualnya ya. Jadi 10.000. Terus di sini operating profit-nya ini diasumsikan 25% gitu ya. Jadi 2.500 dikurangi dengan marketing dan administrative expense 1.500. Totalnya jadi 4.000. Jadi di sini untuk total si by product-nya adalah 6.000. Gitu. Nah, ini kita lanjut ya dari estimasi yang tadi si 6.000 ini tadi. Estimasi production cost-nya ini setelah split off segini gitu ya. Jadi estimated value-nya pada waktu split off adalah 5.000. Jadi yang tadi yang di sini 200 dikurangi dengan yang di sini 5.000, hasilnya adalah 195. Gitu. Jadi ini sama seperti yang di metode yang apa itu namanya? Yang pakai gitu ya. Perhitungannya backwards gitu. Jadi dihitung nanti per unit berapa. Gitu. Oke, sampai di sini alhamdulillah sudah selesai. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada? Nah, biasanya baru keluar pertanyaan itu kalau lagi ngerjakan soal ya. Ini kita masih ada waktu sekitar 20 menit ya, sampai dengan selesai. Ini teman-teman silahkan dikerjakan dulu latihan exercise 87 dan exercise 89. Buat yang belum ada bukunya atau belum ada apa itu namanya e-booknya, nanti saya fotokan ya. Jadi dikerjakan E87 di situ ada menghitung joint production cost. Pakai average unit cost dan market value method ya. Sama E89 dia menghitung pakai weighted average method. Nanti baru kita lanjut ke yang lainnya ya. Oke. Kita kembali ke WAG dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di WAG ya. Saya tutup dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama, saya end meeting for all ya. Ya, Bu. Baik, Bu.